Hai sahabat Jupiter semua, jumpa lagi bersama aku Jupiter di channel Jupiter Moon Tarot di bagian Tarot Artis. Dan aku mau bikin video atas request salah satu subscriber minta dibuatkan tentang hubungan Arya Saloka dan Putri Anne. Mengapa ada benturan energi alpha maskulin di hubungan Putri Anne dan Arya Saloka? Kalau kamu baru bergabung di channel aku, selamat bergabung. Pastikan kamu menekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Baiklah sahabat Jupiter semuanya, kita mulai saja ya. Mengapa ada benturan energi alpha maskulin di hubungan Putri Anne dan Arya Saloka? Kita hanya akan melihat apa energi yang keluar ya dari kartu ini, bagaimana energinya. Kita hanya akan lihat itu saja, dan apapun yang kartu ini keluarkan itu berarti petunjuk yang ada di alam semesta. Mengapa ada benturan energi alpha maskulin di hubungan Putri Anne dan Arya Saloka? Aku akan ambil 3 kartu ya, biar menarik. Pembahasannya menarik, 3 kartu. Kalau kalian mau ambil teh, minum kopi, makan sarapan, lagi beres-beres rumah atau lagi kerja di kantor atau di perjalanan menuju kantor, atau lagi mau buka dagangan, yang lagi mau siap-siap beraktivitas, aku senang sekali bisa menemani keseharian kalian dan menghibur kalian dengan video-videoku. Sebelum aku mulai, konten ini hanyalah konten hiburan ya. Jadi sifatnya hanyalah hiburan dan semua ini hanyalah kemungkinan ya, hanyalah kemungkinan gitu ya. Baiklah. Mengapa ada benturan energi alpha maskulin di hubungan Putri Anne dan Arya Saloka? Bagian tidak tahu maskulin, maskulin adalah energi maskulin, lawan dari feminim gitu ya. Jadi energi yang kelaki-lakian, energi yang perkasa gitu kan. Energi yang maskulin. Dan alpha adalah seseorang yang bersifat pemberani, pemimpin, dan juga nomor 1, alpha gitu kan. Alpha itu nomor 1 yang pertama, yang utama gitu. Biasanya alpha maskulin itu dimiliki oleh sosok pria, namun tidak menutup kemungkinan bahwa banyak perempuan yang bersifat alpha juga. Dia alpha female sebutannya gitu ya. Nah, bisa kita lihat bahwa adanya energi alpha di sisi Putri Anne juga gitu, sangat kuat, dan bahkan alpha maskulin gitu kan. Nah, lalu mengapa bisa ada benturan energi alpha maskulin di dalam hubungan Putri Anne dan Arya Saloka? Kartu pertama, The Shepherd. Oke. The Shepherd ini gembala, gitu ya, gembala. Nah, seseorang yang berperan sebagai gembala biasanya adalah pemimpin. Apalagi ketika kartu The Shepherd ini keluar bersamaan dengan istilah celebration dan family. Celebration itu perayaan, family itu keluarga. Jadi ini adalah gembala keluarga atau pemimpin keluarga atau pengayom keluarga. Nah, mengapa ya kan, pertanyaannya mengapa ada benturan energi nih alpha maskulin di hubungan Putri Anne dan Arya Saloka? Kemungkinan ya, kemungkinan ini kan semua kemungkinan dan semua hanyalah hiburan. Kemungkinan dari kartu ini bisa dibilang bahwa sepertinya Putri Anne kurang merasa dia mendapatkan seorang gembala atau pengayom untuk keluarga dia, family. Dia merasa dia harus menjadi the shepherd atau dia harus menjadi gembala atau memegang role gembala atau role pengayom gitu ya, untuk keluarga kecil dia sendiri. Ini kan perasaan pribadi, jadi bisa jadi. Kenapa? Karena seharusnya ini tidak keluar, tapi ini keluar kartu pemimpin. The shepherd itu gembala, pemimpin. Jadi dia yang menggembalakan ternak gitu kan ya, kalau di peternakan gitu kan. Tapi keluar kartu gembala ini tandanya mungkin saja ya, ini sekali lagi kemungkinan, mungkin saja Putri Anne pernah merasa hilang arah, lost, hilang, kebingungan, confused
gitu kan, karena dia tidak memiliki role pengayom. Namun bisa jadi memang energi mereka berbenturan. Kenapa? Karena sebenarnya Putri Anne adalah seorang alfa. Kenapa dia seorang alfa? Karena ketika bahkan ditanya pertanyaan benturan energi alfa maskulin, keluar kartu yang menunjukkan sangat kuat role alfa maskulin di dalam diri Putri Anne. Kenapa taunya ini di dalam diri Putri Anne? Karena keluar mengapa ada benturan energi. Nah, tapi langsung dikeluarkan kartu pertama oleh alam semesta, energinya the shepherd atau gembala. Jadi bahkan bisa dilihat bahwa Putri Anne bisa menjadi gembala yang kuat untuk diri dia sendiri dan keluarga kecilnya. Keluarga kecilnya ya bisa dibilang keturunan dia gitu lah. Ya anak dia gitu kan. Dia itu sebenarnya memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi Putri Anne. Dapat diandalkan dan dia adalah seorang gembala yang pintar. Pintarnya kenapa? Dia pintar melindungi yang mau dia lindungi, yaitu keluarga dia, family. Dia ingin merayakan celebration, lahirnya gembala, lahirnya pemimpin, lahirnya jiwa alfa. Karena celebration itu perayaan. Itu juga kenapa dia pasang caption di salah satu postingan Instagram dia, alfa. Dia adalah seorang alfa. Ketika dia mengklaim diri dia alfa dan dia posting foto perubahan penampilan dia seperti terlahir kembali, menunjukkan jati diri dia sebagai seorang gembala, seorang pemimpin, seorang alfa. Dan ketika kita bicara pemimpin, kalian semua yang menonton video ini adalah pemimpin di dalam hidup kalian masing-masing. Bagaimana kalian bisa memimpin diri kalian, meraih yang kalian mau, menyelesaikan pekerjaan, meraih cita-cita kalian, bekerja keras, memimpin diri sendiri untuk bisa disiplin waktu, disiplin kerjaan, disiplin emosi, ya kan? Gitu. Jadi apakah bicara tentang memimpin siapa, bahkan untuk memimpin diri dia sendiri, dia merasa dia mampu. Ini benar-benar lahir dari dalam diri dia terdalam. Itu kenapa adanya benturan energi, karena salah satu dari mereka yang seharusnya bisa lebih feminim, dia menyadari kekuatan dia sebagai seorang alfa maskulin, sebagai seorang shepherd atau gembala. Merinding loh. Merinding loh. Ada kartu The Smith. Wow. Ada benturan energi maskulin, alfa maskulin di dalam hubungan Putri Anne dan Arya. The Smith ini hanya nama aja ya, nama random gitu ya. Ada kartu overthinking atau banyak berpikir dan taking action, mengambil sikap. Karena mereka berdua sepertinya overthinking akan apa yang mereka rasakan di hubungan mereka, namun salah satu harus mengambil sikap, taking action. Terlihat dengan Putri Anne yang mengambil sikap, taking action. Ini jelas banget ya, dari tadi sisinya Putri Anne semua, karena Arya bahkan masih diam, masih bungkam gitu kan. Bahkan ketika Putri Anne merubah penampilan tidak ada komentar, tidak ada posting sama sekali gitu kan. Taking action, Putri Anne yang mengambil sikap, dia mengutarakan sikap dia merubah penampilan dia, itu semua komunikasi dia, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjukkan dia mampu bangkit, dia mampu terlahir kembali menjadi seorang alfa maskulin. Dia berani mengambil sikap, karena salah satu energi maskulin adalah mampu mengambil sikap, taking action, mampu berbuat gitu, mampu mengejar sesuatu. Jadi sebenarnya di dalam diri seseorang ada energi maskulin dan energi feminim. Namun tergantung porsinya banyakkan mana, maskulin atau feminim. Nah sepertinya di dalam hubungan Arya Saloka dan Putri Anne adanya benturan energi maskulin yang kuat dan keduanya adalah alfa maskulin. Kartu berikutnya The Walker, The Unknown Journey. Adanya benturan energi alfa maskulin di dalam hubungan Putri Anne dan Arya Saloka dimungkinkan karena adanya energi unknown atau tidak diketahui energi ini, energi asing yang mengelilingi mereka gitu kan. Ada 3 burung ini sepertinya mereka gitu kan. Bisa dibilang bahwa mereka bahkan sendiri tidak menyadari atau tidak tahu apa yang mereka rasakan pada masing-masing. Jadi mereka tidak tahu apakah mereka masih sayang atau masih suka. Mereka belum tahu. Mereka bahkan gak tahu jawabannya. The unknown journey atau perjalanan yang tidak mereka ketahui.
gitu. Apakah mereka kaget? Mereka kaget karena di unknown journey tentu saja membawa perasaan asing, belum pernah dirasakan sebelumnya, namun tidak bisa ditolak perasaannya. Jadi perasaan yang asing di antara satu sama lain, tidak nyaman. Karena kalau nyaman, pasti itu sudah terlihat di sosial media. Apakah itu acting? Sepertinya tidak. Kalau acting terlalu apakah itu settingan? Sepertinya tidak gitu. Karena begitu kuat ini alfa maskulin dari Putri Ana gitu loh. Dia memang patut diacungi jempol karena dia bukannya menyerah pada keadaan, tapi dia berani merubah penampilan hanya untuk mengambil sikap dan membuat diri dia merasa nyaman gitu. Dan dia lebih memilih kenyamanan diri dibanding tersiksa di dalam sesuatu yang bukan diri dia gitu loh. Wow, bisa jadi sebetulnya ketika dia dulu berhijab mungkin dia belum siap. Bisa jadi kan, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu, ini semua kemungkinan ya. Sekali lagi semuanya hanyalah hiburan dan ini semua hanyalah kemungkinan. Tapi begitu dalam ini. Kita geser saja. Mengapa ada benturan energi alfa maskulin di hubungan Putri Ana dan Arya Saloka? House 1. Jadi gini ya. Alam semesta. Aku sampai merinding. Jadi bener-bener energinya tuh udah ada, tau gak? Energi tuh udah ada. Energi itu nggak bisa dimusnahkan. Energi itu sudah ada dan apa yang keluar di kartu ya energi saat itu gitu. Apakah bisa berubah? Bisa berubah energinya. Tapi ketika keluar kartu house 1 ini atau house 1, house pertama. Jadi di dalam birth chart kalian atau peta lahir kalian gitu ya. House 1 itu mengatur tentang diri kalian. Self image atau pandangan kalian terhadap diri kalian. Individualitas seseorang. Dan juga bagaimana seseorang itu melihat kehidupan dari sudut pandang orang itu. Sudut pandang orang pertama atau FPV, first person view. Ketika kita tanya kenapa ada benturan energi alfa maskulin di hubungan Arya dan Putri Ana, keluar kartu House 1. House 1 itu sudah pasti tentang pandangan diri sendiri, tentang dirinya, adanya individualitas gitu ya. Jadi bisa dibilang di sini adanya perbedaan persepsi antara Putri Ana dan Arya Saloka dalam memandang kehidupan, adanya perbedaan prioritas, adanya perbedaan pendapat yang prinsipil, terlepas daripada kepercayaan mereka, karena kepercayaan itu adalah hak asasi manusia, namun adanya perbedaan pandangan akan self-image atau pandangan diri sendiri terhadap dirinya masing-masing. Maksudnya adalah, dalam hal ini, sesungguhnya kedua belah pihak ini memiliki karakter yang sangat kuat terhadap pribadi mereka masing-masing. Karena keluar kartu House 1. House 1 atau rumah satu atau rumah satu ya, rumah satu kan ada 12 rumah. Rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 1 itu mengatur tentang individualitas mereka, pandangan mereka terhadap diri mereka sendiri, dan cara mereka melihat dunia menurut pandangan mereka masing-masing. Adanya prinsipil yang sangat kuat dari sisi Putri Ana maupun Arya Saloka yang sepertinya belum bisa ditemukan komprominya gitu. Jadi mereka berdua sangat kuat karakternya sebenarnya, sangat kuat gitu lah. Jadi apakah ada benturan ego? Ada benturan ego karena House 1 juga mengatur tentang ego. Bagaimana ego dirimu terhadap dirimu sendiri gitu lah. Keduanya memiliki sisi individualitas yang sangat tinggi. Jadi bisa dibilang belum ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mengalah, tidak ada yang feminim di sini. Bisa dibilang energi maskulin Putri Ana cukup tinggi gitu loh. Dan itu bisa terjadi. Itu banyak hal terjadi ketika seseorang harus bertahan hidup, ketika seseorang harus menjadi single parent, atau ketika seseorang harus membesarkan anak sendiri, itu bisa. Atau ketika seseorang merasa dia tidak lagi berjodoh dengan seseorang, atau dia tidak merasa memiliki pandangan yang sama dengan orang itu, kemudian dia harus mencari alur dia sendiri, mencari cara pandang dia sendiri terhadap dunia dan mencoba bertahan hidup, bahkan juga memperjuangkan keluarga dia sendiri. Bisa jadi loh.
Bukan berarti seseorang masih dalam menikah tapi dia merasa dilindungi pasangannya atau merasa cocok. Banyak orang yang bertahan hanya demi apa ya, demi anak, tapi kita nggak tahu bagaimana dengan Putri Anne dan Arya gitu ya. Kita nggak tahu mereka masih bersama apa enggak, karena kan juga yang tahu tergantung pernikahannya, mereka dulu nikah siri apa nikah sah secara agama, ya bisa dicek aja langsung kan statusnya. Tapi kalau nikah siri kan berarti dia nikah agama aja gitu kan. Mengapa ada benturan energi alfa maskulin di hubungan Putri Anne dan Arya Saloka? Menarik banget ya, sahabat Jupiter. Diulas secara dalam dan menarik. Libra. Sekali lagi semuanya hanyalah kemungkinan dan ini hanyalah hiburan. Oke. Adanya perasaan ingin diperlakukan secara adil atau fairness. Jadi sepertinya Putri Anne ingin memiliki keadilan, ingin mendapatkan keadilan gitu loh. Keadilan dari apa? Ya mungkin dia juga ingin berkarir karena dulu dia pernah berkarir. Ya kan, ingin eksis gitu kan, ingin mencapai aktualisasi diri, ya kan, ingin merasa puas atas pencapaian diri, ya kan. Sagittarius. Adanya apa ya? Kebebasan yang sepertinya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Adanya Sagittarius itu energi yang sangat terlalu optimis dan freedom gitu ya, kebebasan gitu kan. Sepertinya dulu ketika mereka bersama atau masih dekat hubungannya, sepertinya dari segi prianya terlalu memiliki apa ya, kebebasan kemana-mana. Dan ini sekarang ada kartu fairness di Libra. Fairness itu keadilan. Jadi sekarang dari sisi Putri Anne-nya sepertinya kemungkinan juga ingin punya kebebasan. Kebebasan bersikap, kebebasan mengambil tindakan, kebebasan mengeksplor dunia, kebebasan berekspresi, kebebasan berkarir, kebebasan melakukan apapun yang dia mau lakukan. Nah, kita berbicara tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing. Lagi-lagi ya, House One. Bagaimana cara dia memandang dunia, approach to life. Gitu lah. Ya, oh Yin. Wow. Ada benturan energi karena adanya intuisi yang tidak menyatu. Jadi dari segi spiritualitinya mereka nggak menyatu. Jadi meskipun seseorang bisa jadi punya satu keyakinan yang sama atau tadinya beda lalu sama, tapi kalau mereka dari segi spiritual energinya, dari segi energi dan spirit gitu ya. Spirit itu dari segi rohnya, dari dalam dunia rohnya itu mereka jiwanya sebenarnya tidak menyatu, tidak harmonis gitu ya. Itu susah untuk bersatu karena tidak harmonis itu tadi. Dan ini keluar harmoni. Gitu ya. Jadi adanya perasaan yang kurang harmonis di sini. Kayaknya kayak ada kan kalian kalau ketemu orang tuh kayak nggak cocok aja gitu. Nah itu tandanya sebenarnya energi kalian itu tidak nyatu atau clash atau benturan gitu loh. Jadi jangan dipaksain berteman dengan seseorang yang kalian tidak nyaman energinya gitu loh. Nanti aku mau bikin kartu, kalian bisa milih gitu ya tentang diri kalian sendiri gitu. Jadi bukan tarot artis tapi pilih kartu gitu tentang diri kalian, karakter kalian terdalam seperti apa. Itu menarik mungkin ya untuk kita lihat gitu. Mengapa ada benturan energi alfa maskulin di hubungan Putri Anne dan Arya Saloka? Saya akan mengambil 3 kartu. Jadi kadang aku suka ngumumin dulu energinya, aku akan ambil 3 kartu biar alam semesta juga energinya nyambung. 3 kartu langsung dikeluarkan saja, 3 kartu alam semesta, 2 lagi, 2 kartu lagi. Tapi kalau aku nggak tahu ambil berapa, aku ambil satu-satu dulu kayak gitu. Lalu terus-terusan aja sampai aku merasa cukup. Oke, ada kartu Ice, the Empress, ada kartu Six of Swords, the Ace. Oke. Kartu di Empress adalah kartu kekuatan energi perempuan. Kenapa ada benturan maskulin, alfa maskulin? Karena sepertinya kemungkinan Arya Saloka merasa bahwa Putri Anne itu kurang feminim bagi dia.
Energinya, kita bicara energi ya. Jadi bukan salah Putri Anne, bukan salah Arya Saloka ketika keduanya memiliki preferensi atau minat atau harapan pada masing-masing. Tapi sepertinya ini kemungkinan, sekali lagi semuanya hiburan dan ini hanyalah kemungkinan. Kemungkinan Arya Saloka merasa bahwa Putri Anne kurang menjadi empress. Empress itu seperti princess, seperti putri gitu, energi feminim yang benar-benar feminim. Tidak ada alpha maskulinnya gitu. Jadi adanya perasaan bahwa dia bersaing dengan Putri Anne gitu loh. Ada persaingan tapi dia tidak bisa membuat Putri Anne bersandar kepada dia dari segi energi gitu. Terlepas dari dulu mungkin dia ngebiayain kehidupan Putri Anne gitu ya. Mungkin sampai sekarang karena masih gitu kan mereka punya anak bersama. Tapi dari segi jiwanya, dari segi karakternya Putri Anne itu sangat kuat alpha maskulinnya. Itu bagus sebagai pemimpin, bagus sebagai entrepreneur atau pemilik bisnis, bagus sebagai CEO atau pemimpin gitu ya. Sangat bagus ketika seseorang memiliki alpha maskulin. Jadi dia tahan banting, dia leadershipnya tinggi, dia pekerja keras gitu kan. Dan dia punya keinginan yang kuat untuk maju dan dia juga keras gitu. Jadi ketika dia dihantam, dia bisa hantam balik. Dan itu sepertinya di diri Putri Anne. Namun Arya Saloka itu tidak mendapatkan sosok di Empress atau sosok feminim yang cukup kuat gitu, yang bisa meluluhkan hati dia, membuat dia nyaman, yang sabar gitu kan, yang keibuan, yang sabar dan nyaman, yang tulus, yang lembut gitu menurut sisi Arya Saloka. Ini kemungkinan ya, sekali lagi semuanya kemungkinan dan ini hanyalah konten hiburan. Kita hanya melihat energi saja yang ada di alam semesta. Six of Swords itu adalah kartu move on. Nah, kenapa ada benturan energi alpha maskulin? Karena ada energi yang ingin move on. Makanya sepertinya kemungkinan adanya perubahan penampilan dari Putri Anne karena dia ingin move on di kehidupan yang baru. Di suasana yang baru, terlahir kembali menjadi the shepherd atau gembala. Dengan penampilan yang baru karena dia merasa penampilan yang baru adalah diri dia sejatinya, keinginan dia yang dia lakukan. Ace of Swords. Ace of Swords di dalam kartu tarot, Ace of Swords itu adalah kartu Eros gitu ya, bisa diartikan itu sebagai kartu Eros atau panah atau pedang di sini ya. Nah, Ace of Swords itu menggambarkan adanya wisdom dan intelligence. Jadi salah satu dari mereka atau keduanya memiliki tingkat intelijensi yang sangat tinggi. Jadi baik Putri Anne dan Arya Saloka memiliki kepintaran yang sangat tinggi. Otak mereka sangat pintar gitu ya. Sehingga kalau orang pintar ketemu orang pintar, itu energinya kadang menjadi bersaing. Kenapa? Karena mereka ingin fairness, keadilan gitu loh. Jadi dari segi perempuannya pun dia ingin diperlakukan adil karena dia tahu dia siapa, dia tahu dia pintar gitu kan. Apalagi dia semakin kuat panggilan jiwanya sebagai pemimpin, panggilan jiwanya sebagai alpha itu keluar, terpanggil. Bahkan secara sadar dia nulis caption di salah satu foto Instagram dia, alpha, karena dia memang adalah alpha. Itulah Putri Anne, sejatinya dia adalah alpha dan sudah saatnya dia keluar sebagai alpha. Sampai merinding loh. Gitu lah. Coba aja dulu dia tidak berhenti dari dunia acting ya. Gitu kan. Tidak vakum gitu kan. Mungkin dia vakum karena dia ngurus anak. Tapi dia benar-benar panggilan hidupnya itu sebagai seorang alpha. Dan ketika itu terjadi, dia tidak bisa menolak panggilan itu karena itu adalah panggilan sejati dia. Panggilan hidup dia sebagai alpha. Gitu. Bahkan secara sadar dia menulis alpha. Itu kenapa adanya benturan energi alpha maskulin di dalam hubungan mereka. Kemungkinan. Baiklah sahabat Jupiter semua, sekian video dari aku. Komen di bawah gimana pendapat kalian tentang video ini. Aku sepertinya mau buat tentang Arya dan Amanda ya setelah ini, konten berikutnya. Komen di bawah kalian mau aku buat tentang apa topiknya gitu kan. Subscribe ya channel aku, kasih tombol like-nya, tekan tombol like-nya, di video ini, like video aku, subscribe channel aku dan tekan tombol lonceng ya, agar kamu tidak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak sahabat Jupiter semua yang sudah mau menonton videoku. Terima kasih banyak atas dukungannya ke channelku dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!